Ramlan Tuanku Kayu dari Majlis Tahlil Amali Laju Indonesia berdialog dengan Abu Zahar, guru tarekat terakhir dari Naqsabandiyah Nagari Pauh Limo. Ramlan didampingi oleh King Maker Baligar Muhammad Taufikur Rahman. Muhammad Taufikur Rahman adalah orang yang telah dikhitan di Lembaga Sosial Meja Putih Sayu yang jumlahnya hari ini sudah mencapai 2.500 orang. Abu Zahar dari pengakuannya bahwa dia adalah guru terakhir dari tarekat Naqsabandiyah yang ada di Kenegarian Pauh Limo. Dia berharap seyogyanya ada generasi-generasi penerus ke depan yang akan melanjutkan. Hari ini diakui bahwa orang yang menjalankan suluk terutama pada bulan Ramadan pada umumnya datang dari luar, dari pesisir selatan, dari Solo, ada juga yang dari Pasaman. Ramlan yang juga mendalami ilmu tarikat di kampung halamannya di Simpang Timbu Abu, yang berguru kepada Imam Miral dan ayahandanya Syekh Rashid. Dia akan tetap konsisten dengan pemahaman ketasawufan. Dia meyakini masih banyak kekurangan dalam konteks keberagamaan. Abu Zahar berharap ke depannya akan ada generasi muda yang mau mendalami daripada tentang syariat, tentang tarekat, tentang makrifat dan juga tentang hakikat. Pertemuan itu berlangsung akrab di sela-sela kesibukan daripada Abu Zahar dalam menjalani ritual spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis Tahlil Amali Lembaga Sosial Meja Putih Sayu atau barangkali tergabung dalam Lembaga Jaringan Umat, salah satu dari program Lembaga Akomodasi Jaringan Umat Indonesia atau yang disingkat dengan Laju Indonesia adalah Biroh Bimbingan Rohani. Maka dalam konteks ini Ramlan selaku imam daripada bimbingan rohani ini berharap ke depannya tradisi, kesolehan, tasawuf tidak boleh hilang dari kita. Karena inilah dalam pembentukan akhlak, dalam pembentukan penguatan-penguatan daripada keberagamaan. Namun pada sisi lain, di samping tahlil lafzi, Ramlan juga berharap bahwa tahlil amali adalah wujud daripada aplikasi daripada tahlil yang dimaksud. Mudah-mudahan ke depan Ramlan Tuanku Kayu dan Abu Zahar selaku guru tarekat terakhir bisa menyambung tali silaturahmi, terutama ke depan kunjung mengunjungi antara jamaah yang ada di Simpang Timbu Abu, Pasaman Barat dengan Nagari Pauh Limo. Dalam kesempatan itu, Abu Zahar juga memperlihatkan kepada Ramlan Tuanku Kayu tongkat daripada gurunya, yang tongkat ini senantiasa dipakai oleh sang khalifah sebelum dia menerima amanah sebagai khalifah suluk di Surau Baru Nagari Pauh Limo ini. Tongkat dalam pemahaman tentu barangkali menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Seseorang harus ada penuntun, seseorang harus ada penyanggah agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dalam proses sosial maupun dalam proses kehidupan. Tongkat juga menunjukkan kearifan seseorang, menandakan bahwa dia sudah lanjut usia, maka dengan tongkat itu pula melambangkan kearifan daripada seseorang.
Ketika ditanyakan kepada guru tarekat Naqsabandiyah Abu Zahar, apakah ada kegiatan-kegiatan tawajuh di tempatnya, beliau menjawab, tawajuh di tempatnya itu dilangsungkan pada Selasa malam. Oleh sebab itu, bagi jamaah tarekat Naqsabandiyah yang berada di sekitar Nagari Pauh Limo atau Nagari Limo Manih khususnya atau Kota Padang, mari bersama-sama kalau ada waktu kita bertawajuh di tempat surau baru yang berada di belakang Kapolsek Nagari Pauh Limo. Bimbingan rohani salah satu biro dari Laju Indonesia kedepannya akan tetap mengurai, mencari jejak, menjemput daripada sejarah-sejarah yang ada di Nagari Pauh Limo. Sebab dalam catatan sejarah sejak tahun 1901 negeri ini sudah termasuk negeri yang tercatat sebagai negeri pahlawan. Ramlan juga menyebutkan kota pahlawan yang diberikan kepada Pauh bukanlah tidak ada artinya, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Makanya generasi muda perlu mengkaji bagaimana sejarah Pauh tempo dulu. Baligar atau balik yang mereka sudah dikitan di Lembaga Sosial Meja Putih Sayo sejak 2008 yang lalu, hari ini sudah banyak yang beranjak dewasa. Maka sebahagian nanti akan dijadikan sebagai kader bagaimana mereka bisa melakukan penelitian-penelitian tentang jejak pahlawan di negerinya sendiri. Juga dari diskusi tersebut, Abu Zahar berharap agar kita semua senantiasa untuk menjalankan agama yang kita yakini, yang kita pahami, dengan tidak saling menyalahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebab dengan saling menyalahkan itu tentu akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Ramlan juga menyampaikan pada waktu itu, beliau siap untuk mendampingi Abu Zahar untuk melanjutkan prosesi tarekat Naqsabandiyah di Nagari Pauh Limo. Hal yang istimewa ditemukan di surau baru Nagari Pauh Limo tersebut, ditemukan sejumlah kitab-kitab kuno yang mungkin sudah berumur ratusan tahun. Kitab-kitab ini belum tersusun dengan baik, malah ada yang sudah robek dan dimakan usia. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa buku-buku bersejarah ini perlu menjadi barang-barang yang berharga dan harus kita selamatkan. Dari penglihatan Ramlan, di antara buku-buku yang ada itu ada buku yang berbicara tentang tasawuf, tentang fikih, dan juga tentang kitab-kitab perukunan. Kitab-kitab kuno ini perlu diselamatkan dan juga perlu dipelajari oleh generasi yang ada sekarang. Demikian Ramlan, Laju Indonesia TV melaporkan dari Pauh, Padang, Sumatera Barat.